Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deraja Faradis terus dari kelas 1 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan menampilkan cara kerja fungsi Excel, yaitu fungsi OR, juga beberapa fungsi di page layout. Nah, langsung saja saya mulai. Untuk penjelasan awal, fungsi OR itu digunakan jika ada dua atau lebih data. Sekarang di sini saya tulis data 1, lalu di sini data 2, lalu di sini OR. Nah, dalam fungsi OR, rumusnya seperti ini kurang lebih. Sama dengan dalam kurung OR, ini diklik dua kali, lalu logical 1. Nah, pada biasanya kalau di OR itu, logical satunya dibuat kurang lebih atau lebih besar. Nah, misalkan ini logical 1 lebih dari 10, lalu koma, logical 2 lebih dari 10. Nah, kita buat dua logical untuk fungsi OR yang ini. Nah, output dari fungsi OR itu adalah true atau false. Misalkan di sini tadi C5 lebih dari 10, D5 lebih dari 10. Nah, kalau salah satu dari dua data ini lebih dari 10, maka nilai fungsi OR akan menjadi true. Kita buat data 111, maka OR-nya akan menjadi true. Walaupun kita buat di data 2-nya dia 9. Fungsi OR akan tetap true. Karena dia hanya mengambil salah satu dari data ini. Jika salah satunya saja lebih dari 10, maka hasil dari fungsi OR akan menjadi true. Kita coba lagi. Misalkan di sini 9, ini 8, ini di sini kita buat terusan fungsi OR-nya. Nah, rumus yang di sini akan sama menjadi yang di sini ya, cuman beda baris. Kalau data 1 dan data 2 kurang dari 10, maka hasil fungsi OR akan menjadi false. Kita buat lagi, misalkan ini 11 lagi, maka fungsi OR akan menghasilkan true. Walaupun kita buat di sini 1. Harus keduanya kurang dari 0 atau salah satunya lebih dari 10. Walaupun dua-duanya lebih dari 10, hasil fungsi OR akan tetap true. Fungsi OR akan false jika kedua data di sini tidak dipenuhi. Nah, lalu saya akan menjelaskan beberapa dari page layout. Nah, page layout ini digunakan saat kita akan mengeprint data atau lembar kerja Excel. Misalkan di sini margin. Kita lihat di lembar kerja Excel saya belum ada garis putus-putus. Ketika kita buat margin, maka akan muncul garis putus-putus. Nah, kalau marginnya tidak normal, maka garis putus-putusnya akan terlihat. Ini garis putus-putus yang vertikal ini menunjukkan seberapa panjang ke bawah akan terlihat dalam satu kertas. Yang ini juga ada yang horizontal untuk menjadikan pembatas bahwa ini akan menjadi kertas pertama, ini kertas kedua, dan seterusnya. Nah, orientation untuk menentukan apakah kertas kita nantinya akan berbentuk portrait atau landscape. Nah, ketika diubah, maka lebar dan panjang garis putus-putusnya juga berubah. Tampilan dalam margins juga akan menjadi horizontal sesuai orientationnya. Akan menjadi landscape dan akan menjadi portrait kalau kita membuat orientationnya portrait. Nah, untuk mengeprint lembar kerja Excel tidak hanya dari margin dan orientation, bisa juga dari print area. Ini caranya bisa di-set dengan cara kita harus mengeblok mana yang akan kita print, lalu kita klik print area.
Nah, di sini akan terbentuk kotak yang menunjukkan bahwa lembar kerja yang akan kita print hanya sebatas ini. Tidak, inilah kurang lebih sebesar satu halaman kertas. Demikian saja untuk project Excel. Sekian dari saya.